Gerakan 30 September atau yang kita kenal dengan G30 PKI menjadi peristiwa terkelam sepanjang sejarah Indonesia. Tak tanggung-tanggung, 7 pahlawan revolusi gugur dalam menjaga kemurnian Pancasila. Dan jenazah mereka dibuang di sebuah lubang atau yang kini kita sebut dengan lubang buaya. Salah satunya yaitu Panglima Angkatan Darat, yaitu Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Sebagai Jenderal Bintang 4, pengaruhnya cukup besar di bidang militer. Namanya kini diabadikan di Bandar Udara, Universitas serta jalan-jalan besar di Indonesia. Seperti apakah cerita kehidupannya, bagaimana sosoknya di mata keluarga? Kami telah merangkumnya dalam wawancara eksklusif Foxil TV bersama Untung Mufreniani, anak sosok pahlawan revolusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini, Bapak? Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Hari ini baik. Seperti biasa ya, baik. Apalagi kedatangan tamu-tamu. Dari mana ya? Kita dari SMK Islamic Village yang ada di Tangerang, Bapak. SMP. SMK Islamic Village. Islamic Village di Tangerang. Oke. Betul. Kesibukan apa saja yang Bapak lakukan akhir-akhir ini, Pak? Akhir-akhir ini karena saya umurnya udah 70 tahun, nggak ada sibuk-sibuk. Menikmati masa tua. Nikmatin juga enggak, cuman kita harus tetap survive. Makanya kita ya apa yang kita bisa kerjakan kita kerjakan. Tapi kebanyakan kami ini cukup sibuk dengan adanya Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Betul. Nah, setiap mahasiswa baru itu harus tahu siapa Ahmad Yani, di mana tempatnya, di mana dia gugur, di mana dia diculik waktu itu di lubang buaya, terus di mana dia dimakamin. Nah, ini anak-anak mahasiswa baru ini harus tahu, karena dia sekolah atau kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kalau nggak tahu Ahmad Yani ya lucu kan gitu. Mereka kuliah mulai saja ya. Karena mereka banyak kan, kalau bukan mereka sih, orang-orang tuh sukanya siapa Ahmad Yani, itu nama jalan, nama gedung, nama apalagi lapangan terbang, gitu. Berhubungan dengan Pak Yani, bagaimana sih Pak perjalanan karir militer? Saya tuh kenal Pak Yani cuma 5 tahun. 5 tahun? Iya. Satu SD sampai kelas 5 SD. Nah, kok bayangin aja, jadi nggak sosok Ahmad Yani buat saya, ya saya tahu itu bapak saya, ya kan. Saya tahu dia dibunuh di rumah sini, saya tahu dia sayang sama anak-anaknya, tapi cuma sampai situ. Jadi kami kehilangan sosok orang tua, terutama laki-laki, ya kan. Pak Yani anaknya 8. Ya. Saya nomor 7, adik saya nomor 8. Nah, kita kehilangan sosok seorang ayah, seorang bapak yang harusnya membimbing kita, ya kan. Akhirnya kami dibimbing oleh ibu, namanya Ibu Yayu, Ibu Yani panggilannya. Kami dari kecil ya dibimbing dia sampai kami selesai, maupun selesai sekolah, kuliah, sampai ke pernikahan. Nah, itu perjuangan ibu lebih hebat sebetulnya. Lebih hebat. Anaknya masih paling besar itu mahasiswa tingkat 1. 2 orang. Bu Ruli sama Ibu Emi. Itu yang paling besar. Yang lainnya ada yang SMA, SMP, dan SD. Nah, saya yang SD. Ini SD juga. Saya bedanya 4 tahun sama dia. Bedanya 4 tahun. Jadi selama berpuluh-puluh tahun mengasuh 8 anak sendirian, luar biasa sekali. Yang tadinya Ibu Menteri Panglima Angkatan Darat langsung jadi janda yang jualan sembako. Loh benar. Itu yang kita hadapi. Kita ini rumah boleh mewah, ya kan? Zaman segitu. Zaman 60-an ya. Kami masuk sini 57. Ini rumah memang udah begini. Ini barang yang dari dulu ya ini. Ya kan? Kau tahu dia dari mana beli?
Gimana tuh, Pak? Dari mana belinya? Ini lampu. Lampu-lampu. Dari Mana? Coba. Hah? dari luar negeri. Luar negeri ya? Betul. Ini dari Bogor. Dari Bogor. Bogor. Ini. Oke. Ya itulah. Oke. Jadi selama kenangan bersama Bapak mungkin 5 tahun itu, saat liburan Bapak sering mengajak main anak-anak? Kalau Pak Yani itu senang ke pantai. Pantai. Kalau dulu namanya Sanford, sekarang mungkin apa namanya? Apa ya bro? Cilincing. Enggak, Sanford lain. Cilincing sebelahnya, Sanford baru Ancol. Kan gitu. Kita tengah-tengah. Dia di Tanjung Priok. Tanjung Priok. Ya main di laut aja, di pantai aja. Ya berenang, ya naik perahu layar, bukan perahu ini. Mengajak seluruh anak-anaknya. Anak-anaknya plus tetangga atau teman baiknya. Di seberang itu ada teman baiknya Pak Yani. Oh, diajak juga pergi ke pantai. Piknik lah sih. Oh iya. Bawa makanan, bawa ini, piknik. Kalau tidak, dia kita ke Cisarua. Cisarua. Nah, nginep di situ 1-2 hari. Habis itu balik lagi. Oke. Tapi kenangan masih teringat jelas, Pak? Kalau kenangan mau yang baik maupun yang tidak baik pasti ingat. Apalagi yang kejadian di sini. Ya. Masih Orang sering ya? tanya tuh, gimana rasanya menghilangkan trauma? Ya nggak mungkin hilang lagi malah orang kita lihat sendiri. Ya kan? Kita lihat sendiri orang tua atau bapak kita ditembak di sini. Yang bangunin adik saya, ya kan Edi. Kemudian karena rame-rame ribut-ribut, saya ikut ke bangun. Saya berdiri di belakang itu aja. Saking takutnya si anak ditahu. Ada pertengkaran Pak Yani. Ini kita mau langsung ngobrol aja, cerita aja ya. Iya sih. Dia bangunin Edi, kemudian ditanya Bapak ada apa enggak, banguninlah Pak Yani oleh Edi, karena Pak Yani dipanggil Soekarno, itu presidennya, keadaan genting. Kenapa genting? Ya memang waktu itu masih ada apa namanya, Dwibora ya, Dwibora. Dengan Malaysia, konfrontasi dengan Malaysia. Keadaan genting, makanya Pak Yani bangun ke belakang sini, belakang situ. Cakrawirawa ada 5 orang. 5 orang. Cakrawirawa itu. Tapi di belakang sana juga banyak. Di luar apa lagi? Yang datang tuh bukan 5 orang yang kesini, tidak. Banyak. Saat datang itu ada keganjilan nggak sih Pak saat bertemu? Keganjilan sebelum atau sesudah? Saat bertemu. Saat bertemu siapa? Cakrawirawa itu maksudnya ada perbedaan. Kan mereka Cakrawirawa enggak. Cakrawirawa itu sering kesini juga. Iya kan? Sering. Pak Yani tahu Cakrawirawa itu adalah pengawal Presiden Soekarno. Betul. Ya kan? Nggak ada kecurigaan. Cuman cara dia bicara itu tidak seperti anak buah dengan komandannya, kan gitu. Terlalu kasar. Makanya terjadi pemukulan yang dipukul salah satu anggota Cakra itu, dipukul Pak Yani. Jatuh dia itu ada gambar lukisan di belakang itu ilustrasi yang lihat dia. Persis seperti itu ya Pak. Waktu kejadian itu, karena Edi ada di belakang Cakrawirawa situ ada satu mesin jahit ya semuanya di situ. Saya di dalam. Jadi salah satu Cakrawirawa itu dipukul karena kasar, ya kan? Pak Yani mau mandi nggak boleh, mau ganti baju nggak boleh, mau apalagi paling nggak cuci muka nggak bisa sekarang. Ya nggak mungkinnya kan dipanggil presiden mesti pakai piyama. Pak Yani tidur pakai piyama, kan nggak mungkin, ya kan? Disitulah Pak Yani marah dipukul. Prajurit tahu apa, kan gitu. Setelah dipukul sama Pak Yani itu, senjatanya diambil Pak Yani, tapi dilempar lagi masih ke orangnya itu.
Tutup pintulah dia ke sini. Iya. Nah, begitu tutup pintulah dia diberondong. Makanya Saya ada di dalam. menembus ya pelurunya, menembus Tembus kaca. itu cuma pintu kaca. Gitu. Kalau kayu mungkin ya masih ya. Iya, Ini Mas. itu pintu kaca. Hmm. Tembus, saya di situ. Edi di belakang. Suara tembakan yang begitu menggelegar. Jam 4:30, 4:30 itu bangunlah kakak-kakak Iya. yang lain, yang perempuan-perempuan itu. Dua tidur di belakang, yang lain tidur di dalam. Malam itu saya sama Edi biasanya tidurnya Pak Yani sama Ibu. Tapi karena Ibu Yani tidak ada di rumah, iya kan? Saya tidurnya sama kakak saya. Edi ketiduran juga di kamar situ lah itu. Nah itu. Kenapa Ibu Yani nggak ada di rumah? Ibu Yani tanggal 1 Oktober adalah ulang tahun beliau. Dia sedang merayakan nih. Bukan merayakan. Apa? Dia orang Jawa, agama Islam, kejawennya lumayan kuat. Kalau kejawen itu leluhur ya. Leluhur yang di dia lama di Bali, dia lahir di Bali, lama di Bali, besar di Bali, kemudian balik ke Jawa Tengah. Karena keluarganya hijrah ke Bali semua. Gitu. Jadi kemudian di pagi harinya itu bagaimana Pak saat Bu Yani datang menemui? Nggak tahu, siapa bisa bayangin. Kami kecil-kecil, bukan segede-gede gitu. Enggak. Saya 11, dia 6 tahun. Ya kan? Begitu Pak Yani ditembak di sini, kakak saya keluar, yang nomor 4 itu cuma teriak, ada apa tuh, ada apa? Jadi Bapak ditembak ini. Keluar yang lain, Pak Yani bukannya langsung dibalikin badannya, ya kan? Ditarik kakinya. Posisinya telentang ya Pak? Posisinya telungkup tadi. Telungkup. Terus ditelentangin. Ya, tahu Hmm. sendiri. Wah, sangat. Kalau Jam ditelentangin diangkat sih nggak apa-apa. Berarti ada perbedaan ya Pak dengan film yang ditayangkan gitu Iya, jauh. Bukan jauh, ada sih. Ada beberapa perbedaan. Kalau di film itu perbedaannya, yang jelas itu Pak Yani diseret. Iya. Kalau di film itu Pak Yani diangkat. Iya, betul, Diangkat betul. tangannya, dipegang kakinya juga. Berarti kan diangkat. Iya, betul. Kalau yang sebetulnya diseret-seret ya, Iya. kita ngikutin dari belakang. Iya kan? Kita ngikutin dari belakang sampai pintu situ. Sampai Di belakang pintu belakang. situ Gitu. Sampai di situ 8 anak mau keluar ngikut ngejar papanya, masih ditodong sama Cakrawirawa. Siapa yang keluar saya tembak. Diancam ya Pak. Itu kejadiannya. Kalau orang nggak tahu sih ya, boleh ngomong macam-macam lah. Kadang-kadang saya suka kesel gitu. Nah, di lubang buaya nggak diapa-apain. Karena Enggak. kejadiannya sangat kejam sekali. Pak. Kayak di rumahnya kayak gitu, bagaimana di Iya, sana? betul. Bagaimana yang masih hidup? Ada 3 jenderal yang masih hidup. Pak Suprapto, Pak Sutoyo, sama S. Parman masih hidup. Gimana? Hah? Kemudian bagaimana Pak hubungan Bapak dengan keluarga jenderal-jenderal yang sebelumnya pernah dibunuh? Sama kita, karena kita punya perasaan yang sama, kita punya kita umurnya juga sama, ya kan? Dari masa itu memang umurnya sendiri gitu. Dengan kejadian ini, G30 PKI, ya kita tambah akrab jadi, tambah apa ya? Ya kita senasib lah. Iya, saudara senasib. Senasib. Jadi, Sakit. terus sekali karena kejadiannya benar-benar Iya itu. singkat bisa dibilang. Kalau kau bilang itu di film katanya bukan buat kamu yang ngomong, orang-orang sih. Itu kan cuma bikinan rekayasa. Lo alamin kayak gitu, baru kau terasa nanti. Baru terasa orang bapak ibu kita meninggal biasa sakit aja kita sedih apalagi sehat walafiat, iya kan? Tahu-tahu jam 4:30 kita udah nggak lihat lagi. Tapi kondisinya subuh ya Pak. Tuh, Masih kalau ada Ibu Yani lebih gila lagi. Iya, mungkin. betul. Iya, mungkin udah takdirnya gitu. Iya. Gitu. Terus kemudian saat Bapak di bawah, keluarga sempat melakukan pencarian nggak Pak? Kemana carinya? Enggak.
Gimana? Mungkin Kan Ibu Yani datang nih, ya kan? Ibu Yani datang, kita semua di belakang nangis. 8 anak itu nangis di belakang. Tanya ibu, lo non panggilnya sama yang perempuan-perempuan tuh, non, kenapa udah pada bangun jam segini? Itu jam 5-an lah, setengah 5 jam 5. Kenapa udah pada bangun? Bapak dibunuh, bapak ditembak, bapak dibawa lari, dibawa. Kemana bawanya? Ke sana nunjuknya gitu. Yang orang mobilnya jalannya ke sana. Jadi anak kecil menunjuknya ke sana. Iya. Ibu Yani marah lah di situ. Iya kan? Satu dia marah karena dia nggak ada di rumah. Iya kan? Dia minta izin sama suaminya untuk tirakatan di Taman Suropati, rumah dinas yang untuk Pak Menteri Panglima Angkatan Taman Suropati. Ya, dia minta izin, dikasih izin sama Pak Yani, dikasih pengawal yang biasa melekat di Pak Yani, yang biasa melekat. Pak Yani di mana dia harusnya ada di situ. Iya kan? Ini diperintahkan Pak Yani untuk ikut Ibu Yani. Untuk saat itu. Taman Suropati. Iya pagi itu apa malam itu. Temenin satu ajudan namanya Letnan Sandi. Ibu Yani ditemenin sama sahabatnya namanya, kalau kita panggilnya Tante Tini namanya. Ditemenin satu lagi sama keponakannya dia, udah dewasa. Itu di sana. Kejadian di sini, yang di sana nggak tahu. Jadi pulang biasa aja mereka. Pulang biasa. Nah, sampai depan pintu belakang itu lah baru tahu ada kejadian yang sangat menyakitkan. Nah, itu aja. Mau nyari kemana nggak tahu gitu. Nggak tahu. Tapi akhirnya kita tahu dari mana. Ada seorang polisi yang ditangkap di rumahnya di luar sih, di jalan. Dia lagi patroli, ditangkap di tempat Jenderal Panjaitan. Di situlah dia ditangkap, dibawalah dia ke Lubang Buaya. Dengan Pak Panjaitan yang sudah tembak kepalanya itu, bawa dia ke sana. Dibawa ke sana, tutup matanya sampai di sana, ditaruh aja, dilepas tutup matanya. Jadi dia lihat apa yang terjadi di sana. Di Lubang Buaya, namanya Pak Kitman, ada fotonya di belakang. Namanya Pak Kitman. Itulah dia yang lihat. Itulah saksi hidupnya. Yang memang ada saksi hidup, nggak ada. Berarti besar sekali juga ya trauma yang beliau lihat di depan mata. Ya, janganlah. Jangan. Makanya saya bilang, lihat kita orang tua kita meninggal aja, yang sakit kita tahu, ya kan. Kita sedih juga, cuma tidak sesedih ini, nggak segila ini. Benar-benar. Dibantai orang tua kita depan kita, gimana? Sampai berdarah-darah dan diseret dengan tidak manusiawi ya Pak. Ibu Yani begitu lihat darah genang di sini, dia kan, dia nggak tahan, dia agak nggak sadar, bawalah dia ke dalam. Begitu dia sadar, dia ambil baju terakhir Pak Yani yang dipakai malam itu. Ada di dalam sana sekarang yang baju tadi yang berwarna coklat. Nah, itu darahnya Pak Yani, bukan usang itu darah penuh dengan darah Pak Yani. Itu dilap, diusap lah ini darahnya, dibungkus, digulung itu baju, dibungkus koran. Kemana Ibu Yani sebelum museum ini jadi selalu dibawa, mau di atas kepala taruhnya kalau tidur, ya kan, pokoknya dibawa terus. Itu saking cintanya dia sama suaminya, sampai dia nggak bisa lihat suaminya yang sampai terakhir, sampai masuk peti pun nggak bisa lihat. Berarti saat penemuan jenazah pun tidak sempat melihat jenazah. Tidak boleh lihat karena udah rusak. Ya, kita cuma hanya ada fotonya saja ya. Iya, foto itu yang kita lihat. Itulah G30 masih mau cari mana-mana, semua ada di sini. Betul sekali. Semua terjawab. Kau tahu? Aku kasih tahu begitu. Pemberontaknya siapa? Kepala pemberontaknya Letkol siapa namanya, Cakrawirawan? Tahu, ingat nggak? Aku lupa namanya. Namanya siapa? Untung, Letkol Untung, benar nggak? Letkol Untung, sama saya namanya, Untung. Kemudian dari Jakarta, mungkin seluruh Indonesia, Jakarta sampai Surabaya, itu ada satu kolonel RPKAD, siapa namanya? Kolonel? RPKAD.
temannya Pak Yani Temennya Pak Yani. dari Purworejo. Siapa tuh? Siapa ya? Ya, Namanya Saro Edi Wibowo. Ah. Jadi Saro Edi. Ini Edi. Hah? Bisa sama gitu ya Pak namanya. Untungnya ada, pengkhianatnya. Edinya ada yang yang memberantas, ya kan? PKI dan semuanya. Iya. Namanya Saro Edi. Korbannya ada, namanya Ahmad. Selesai, udah semua komplit di sini ada. Semua terungkap di sini ya Pak. Kalau sejauh-jauh, untung Edi, saya. Berbicara Itu yang tentang ngomong siapa? Pak Saro Edi, bukan saya ngarang-ngarang. Enggak, saya nggak ngarang. langsung Pak berbicara ya. Iya yang ngomong. Oh, untung gue pengkhianat. Nah, Edi ini saya yang berantas. Edi sama saya namanya. Itu teman Pak Yani. Temannya ya. Kemudian berbicara tentang museum ini, semua ini benar-benar barang-barang peninggalan. Ada barang-barang baru nggak Pak yang ditambahin? Barang baru tuh ya kayak ini apa cenderamata. Piagam, iya. Ini meja makan dari dulu ya ini. Kainnya pun sama Pak. Wah, meja makannya bisa dipanjangin. Oh, Jadi semua anak bisa duduk sini. semua anak, Ini- 8 anak. 8. Iya. Muat segini. Muat lah. Panjang ini bisa dipanjangin. Oh, bisa dipanjangin. Oh, Dari dulu ya begini. Kami belajar di sini, oh belajar di sini. makan di sini. Ini aja. Meskipun dia diam tapi dia tahu. Itu yang berbicara ya. Kursi, lampu, ini semua dari tahun 60-an. Nggak ada yang diganti. Kursi itu, kalau kau duduk di situ nggak nyaman. Tapi itu zaman dulu ya begitu. Betul. Kan pendek tuh. Iya. Nggak nyaman, tapi begitu. Rumah ini bukan kita yang bikin, Bu. Iya, bukan. Ini rumah Belanda sebetulnya, tapi yang diambil alih oleh Angkatan Darat. Ini satu kompleks tentara, bukan? Bisa dijelaskan Pak, malam sebelum kejadian itu bagaimana? Malam sebelum kejadian, jadi Pak Yani jam 7, 8 masih terima tamu namanya Jenderal Basuki Rahmat, Pangdam Brawijaya dari Jawa Timur. Masih terima tamu sini. Melaporkan keadaan Jawa Timur. Untuk melaporkan itu Keadaan Jawa Timur yang ada pembakaran, ada pembunuhan juga. Kok saya tahu? Nah, kita tanya. Kita tanya sama ajudan. Panggilannya, pangkatnya Kapten Bardi waktu itu. Om, ada apa sih Om? Itu laporan. Kita kan dekat sekali sama ajudan, ya kan? Iya betul. Udah kayak apa namanya? Ya kayak saudara kita lah. Iya. Nah, setelah mereka pulang, ada juga tamu di belakang, di belakang itu anak-anak AMN, Akademi Militer Nasional. Karena tanggal 5 Oktober mereka mau defile, angkatan perang kan. Jadi pada main di sini. Mereka main di sini kenapa? Karena Pak Yani dalam perempuan kan, meskipun yang 3 ke bawah ini masih kecil-kecil, iya kan? Tapi kan ada yang mulai ya dewasa lah gitu ya. Nah, mereka main di sini, main di sini. Iya. Terakhir masih dikasih pisang goreng. Pisang goreng untuk suguhan. Nah, dari sini dibawa Pak Yani ke belakang, dikasih ke mereka. Jadi makan pisang goreng. Kesukaannya Pak Yani pisang goreng. Kesukaan. Itu. Udah. Nggak ada apa-apa. Ibu minta izin mau ke Taman Suropati itu. Untuk tirakatan. Udah ibu berangkat sama ajudan, sama pengawal berangkat, sama Tante Cini gitu. Tinggal Pak Yani, anaknya 8, pembantu perempuan 2, mungkin ada pembantu laki 1 lah. Ya udah dia tidur masuk kamar.
Cuman dia tidur sendiri. Oh, saat itu. Biasanya dia tidur sama kita yang laki-laki. Jadi Pak Yani, Edi atau saya, Ibu. Tempat tidurnya kecil itu kan, Iya. tapi cukup. Karena kita masih kecil. Iya, betul, Kalau betul. sekarang nggak cukup. Nah, disitulah malam itu memang nggak ada apa-apa. Cuman ada telepon itu Iya. 2 kali berdering, Pak Yani udah tidur. Oh, saat itu. Udah masuk kamar lah. Iya. Mungkin tidur juga belum, tapi udah masuk kamar. Yang terima kakak saya nomor 1. Dia baru pulang dari Batu Jajar. Teman-teman mahasiswanya pada wingday, ada terjun. Nah, wingday, dia ke Batu Jajar, dia pulang. Sini, dialah yang terima telepon itu. Jam-jam malam lah. Iya. 2 kali telepon. Yang pertama satu tanya, Pak Yani ada nggak di rumah? Telepon itu. Kakak saya bilang, ini dari mana? Iya. Ya kan? Enggak, Pak Yani ada di rumah nggak? Ada, lagi istirahat. Terus ditutup. Ya udah. Nggak berapa lama kemudian telepon lagi. Nanya lagi, Pak Yani ada di rumah? Dijawab ada, tapi lagi istirahat. Ini siapa? Katanya gitu kan. Jangan main-main ya, ini rumahnya Menteri Panglima Angkatan Darat, jangan main-main. Dia ketawa di sana. Tapi ditutup lagi. Itu yang terakhir. 2 telepon berturut-turut itu, Pak. Cuma nanya Pak Cuma Yani. nanya keadaan. Di luar yang jaga 12 orang. Nggak mungkin dong maling masuk. Iya, betul. Iya. Pengawal pribadi yang biasa melekat sama Pak Yani ikut Ibu Yani. Iya. 2 Yonpomat Para yang penambahan personel. Iya. Yonpomat Para dari Ciluar 2 disuruh pulang Pak Yani sore. Udah pulang sih nggak cukup, nggak ada tempat tidur. Besok pagi-pagi kau datanglah dia pagi-pagi udah selesai acaranya, udah nggak ada lagi Pak Yani, ya kan? Udah kejadian. Itu apalagi malam itu ya gitu. Berarti keanehannya hanya. Dia yang bangunin Pak Yani, Iya. Edi. Iya kan? Ada penembakan. Ya udah. Kejadiannya begitu singkat tapi sangat. Cepat itu, cepat. Nggak lama itu. Orang begitu tembak terus langsung diseret. Dia nggak bisa keluar, nggak bisa lihat. Oke. Malam kejadian. Iya. Kemudian ada satu yang saya penasaran banget nih. Apa? Filosofi dari Sasmita Loka itu apa sih, Pak? Sasmita Loka itu tempat untuk mengenang. Tempat untuk mengenang. Tempat untuk mengenang. Ini ide dari Ibu Yani sendiri. Oh, iya. Permintaan Bu Yani sendiri? Iya, dibikin museum. Bikin museum. Karena ada kejadian tahun 65 yang sangat tragis ya. Iya. Menyakitkan gitu. Bukan buat kita aja, bukan buat keluarga, terutama keluarga lah. Iya. Tapi rakyat Indonesia kan juga ada. Jadi dibikin museum itu untuk mengingatkan, ini loh, tahun 65 pernah ada kejadian kayak gini. Ini kayak gini. Pembunuhan. Kok bayangin 6 jenderal cuma 6 jam udah diambil semua. 6 jenderal. 2 lagi yang di Jogja, Katamso sama Sugiono. Itu pahlawan revolusi juga. Selama 6 jam itu ya, Pak, dalam satu lubang kecil. Kalau ini tanggal 1 ya. Pak Yani juga tanggal 1 juga, cuma subuh. Ini atau sore apa? Enggak, pagi juga. Sesudah jam 8. Itu. Benar-benar G30 PKI sampai sekarang pun anak muda masih terus-menerus menonton filmnya setiap tahun. Loh, kita nonton film itu bukan kita suka, nggak suka kita. Iya. Cuman dia nggak apa-apa, kita harus lihat. Apa? Orang bilang kita rekayasa, dari mana rekayasa? Nggak ada itu rekayasa. Saya selalu bilang, kalau yang bikin film itu yang menang ya pasti bikin film. Kalau PKI yang bikin, yang lain lagi ceritanya kali ya. Iya, beda. Nah, itu aja. Tapi kejadian yang di rumah maupun di Lubang Buaya itu ya betul. Iya. Bukan ngomong kosong. Bukan
imajinasi kita, Iya. enggak. Karena kita lihat sendiri dan kita ditanya, ya kan? Kita ditanya sama sutradara maupun sama yang pembuat film. Berarti keluarga berperan dalam Ditanya, kita Iya, ditanya sebagai ditanya. Kan dia nggak bisa ngarang, mau ngarang. Iya, betul. Sejarah ngarang bagaimana? sebagai saksi Iya. untuk pembuatan film ya Pak. Iya. Nggak ngarang. Iya. Nah kalau yang tengah-tengah, Mm-mm. mana kita tahu tengah-tengah Iya. sosok Pak Harto, Mm-mm. iya kan? Tapi kalau nggak ada dia, Mm-mm. ceritanya lain lagi juga. Iya. Nah, itu aja. Karena pembuatan film saat zaman Zaman yang menang, zamannya dia, zamannya dia. Apa-apa, Mm-mm. apa? Untuk terakhir maaf Pak. Hmm. Pesan Bapak sendiri untuk anak-anak muda yang mungkin belum tahu sejarah kelamnya G30 PKI, Oke. apa yang Bapak pesankan untuk mereka agar mereka tertarik atau mendalami dari kejadian yang Anak-anak muda ya? Iya betul. Iya kan? Anak muda. Sejarah itu nggak bisa dilupakan. Iya betul. Ya, sejarah itu harus dipelajari supaya tahu nanti cikal bakal kita tuh dari mana kan gitu. Iya betul. Dari mulai kita merdeka, perjuangan segala macam, pengorbanan. Ini kan harus tahu. Iya. Ya, kalau belajar bahasa, matematika, itu ya itu harus belajar. Tapi kalau sejarah Iya. harus tahu, harus tahu. Itu mendidik diri kita sendiri. Oh, negara ini penuh dengan pengorbanan, Betul sekali. ya, penuh pengorbanan. Yang apa namanya? Mereka nggak takut mati kok. Betul. Yang penting negara ini Amin. hidup jaya, makmur. Nah, itu. Jadi nyawa pun rela dikorbankan untuk Nyawa pun korbankan. sangat besar sekali ya Pak jasanya. Daripada anak muda pakai, baru lihat di TV tadi pagi pakai celurit panjang-panjang Iya. itu mau, aduh, apa yang di sini, apa yang di pikiran mereka, ya kan? Nggak ngerti. Apa cuma mau gagah-gagahan atau emang cuma mau jadi jagoan? Kalau jagoan nggak rame-rame begitu, sendiri. Seperti Pak Yani, sendiri dihadapin, ya, sendiri. Pak Yani itu selalu bilang, peluru itu udah ada namanya. Lalu dia bilang, peluru udah ada namanya. Ya, bukan dia dapetnya tanggal 1 Oktober. Lalu, Pak Yani sebelum meninggal aja, seminggu sebelum meninggal, Iya. masih kasih tahu sama anak perempuannya, Iya. ya kan? Kasih tahu, dia numpahin minyak wangi di situ. Minyak wangi dilap sama dia. Ada anak perempuannya 4, Mbak. Ibu Amelia, Ibu Elina, Ibu Nani, sama Ibu Yudi. Oke. Itu diusap minyak wanginya ke tangannya. Nanti kalau kamu jalan-jalan, kamu keluar dari rumah ini, kalau ada yang nanya wanginya, wangi apa ini? Apa? D atau non gitu. Kau bilang ini wanginya Pak Yani. Seminggu sebelum. Nah, seminggu sebelumnya juga 10 hari itu. Anak, kau pernah nggak disuruh bolos sama orang tua? Belum pernah Pak. Belum pernah ya. Di sini ya, cuma Pak Yani yang suruh bolos anak-anaknya. Suruh bolos Suruh anak-anak. bolos 1 hari. Seneng dong. Iya. Kita nggak disuruh aja bolos juga ya. Nah, 1 hari kita disuruh bolos tanggal 5 Oktober. Ya, tanggal 5 Oktober ngapain? Mau lihat defile. Oh iya. Hari Angkatan Perang. Kami memang selalu diajak pergi Untuk lihat. lihat. Pak Yani memang senang aja anak-anaknya lihat itu. Ya. Tanggal 5 Oktober. Tahu kok tanggal 5 Oktober ke kemana kita? Dari Mabesat kita ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nganterin bapak kita mau dimakamkan di Taman Kalibata. Tanggal yang sama. Makanya suruh bolos kita. Itulah. Ya. Banyak kesamaan ya Pak, mulai dari nama, kemudian Iya, pengkhianatnya. tanggal. Aduh.
nama saya baik. Oh iya betul. Nama dikasih orang tua itu kan baik. Kenapa sih kasih nama Untung? Tahu? Kenapa tuh Pak? Nggak tahu. Mungkin biar Nggak tahu. Kenapa saya dikasih nama Untung? Iya. Karena di atas saya perempuan semua. Untung saya dapat laki-laki. Oh iya betul Namanya sekali. Untung. Oh ya seperti itu. Gitu. Ceritanya gitu. Ceritanya gitu. Kalau perempuan juga namanya Unting. Karena Mbak Yani bilang, nggak akan berhenti kalau nggak punya laki. Oh seperti itu. Ya, 10, 12. Pokoknya nggak berhenti. Ya, alhamdulillah dapat saya, dapat Edi. Udah, selesai. Mari kita kehilangan seorang ayah, seorang bapak yang harusnya, ya kan? Jadi panutan kita. Ya, kan? Tapi ini juga jadi panutan kita juga. Kenapa? Dia berani, dia waduh gila. Kayak hobinya apa sih dulu? Main layangan. Di depan sini. Di taman sini Pak. Iya, main layangan. Pak Edi, saya. Ajak anak laki-lakinya untuk bermain sama. Iya, sebelum golf. Sebelum golf. Jadi panglima ya golf lah. Naik tingkat ya Pak, hobinya. Nggak pernah kalah. Pak Yani main layangan nggak pernah kalah. Oh, coba. Itu layangan. Kenapa? Ini tentara semua. Pangkatnya kolonel, letkol, ya kan, brigjen ada. Jadi kalau dia main, mereka main layangan juga. Oh, sama-sama tetangga. Iya. Tapi nggak pernah kalah. Karena begitu mau diadu dengan tayangannya Pak Yani langsung diputusin sama dia. Nah, jadi nggak pernah kalah dia. Itu kalau layangan Pak ini panggil. Nah, daripada dimarahin. Sudah diputusin duluan. Itu. Berarti kenangan Bapak pun walaupun hanya sekedar 5 tahun tapi banyak sekali. Iya, itu yang happy. Tapi yang sedikit cuma. Iya. Sebetulnya yang kalau yang ini ya sama ibu Pak. Iya, betul sekali. Ibu. Kemudian apa sih Pak pesan ibu yang paling Bapak ini? Pesan ibu. Kalau saya sama Edi cuma kamu yang laki, yang Untung Edi tidak ada yang jadi tentara. Selesai. Udah. Cukup satu. Cukup satu yang menjadi korban. Nggak ada lagi namanya Untung Yani, Edi Yani, nggak ada. Cukup satu. Itu pesan ibu bagaimana gitu. Kalau kita sih mau aja, siapa yang nggak mau. Betul. Itu pesan ibu. Itu aja. Itu berapa minggu setelah Pak Yani nggak ada. Di kamar itu dikasih tahu. Pokoknya anak-anak, kamu udah bukan anaknya Menteri Panglima Angkatan Darat, janda, anaknya janda. Ya. Sekolah harus sekolah, nggak boleh jajan, nggak boleh jajan, kita makan di rumah. Itu. Mungkin ibu memperhatikan pendidikan anak-anak itu lah ya Pak. Iya, banting tulang lagi. Luar biasa. Bagus bukan zaman sekarang lebih gila lagi. Betul. Untuk masuk kuliah aja, untuk masuk sekolah aja, waduh. Iya, susah sekali sekarang. Sulit. Tapi alhamdulillah ada jalannya aja. Betul. Itu aja. Kami sempat diungsikan juga loh. Diungsikan? Iya. Setelah kejadian itu, Iya. Nah, diungsi kita. Pasar Minggu, bukan pasar Minggu kayak sekarang. Hutan masih. Iya. Rumah, ada rumah tembok, rumah. Listriknya nggak ada. Listriknya ada tapi pakai diesel, pakai generator. Iya. Dan tidak bisa lama-lama. Ya pakai lampu tempel. Lampu tempel? Iya. Petromax kayak teplok. Nah, 4 hari itu dari sana. Tanggal 4 Oktober pulang kita ke sini. Itulah jenazah Pak Yani ditemukan sama si polisi itu. Iya. Nah, dikasih tahu bahwa jenazah Pak Yani. Kalau nggak ada dia, kamuflase lubang sumurnya banyak bukan di tempat satu. Iya, betul. Dia kasih tahu, orang dia lihat tiap jenazah yang dimasukin ke tembak lagi, masukin tembak lagi. Nah, sudah lihat lubang bayar? Sebelumnya sudah.
Bener loh. Iya, waktu saya SD sempat kunjungan. Ya, tapi nggak berubah sih. Iya. Ada diorama mengenai penyiksaan kan. Iya, betul. Penyiksaan itu ya ada, bukan yang ada. Mm-mm. Pak Yani tahu, leher hampir putus, siapa yang ngomong? Bukan saya. Betul. Saya ngasih tahu. Heeh. Yang ngomong ya yang angkat Di jenazah. jenazahnya ya. Hampir Hampir putus. Cuma karena masih ada tulang belakang. Oh iya. Itu aja. Jadi sadis. Nah, Udah. tertimbun dengan jenazah-jenazah lain ya, Pak. Karena Indonesia itu sebetulnya kalau udah lupa ingatan, Iya. sadis semua. Ibu-ibu dipotong-potong, Mm-mm. dijual ke Pak RT lagi nih. Iya kan? Iya nggak? Jadi di luar itu. Oh iya, saya paham. Anak bunuh bapak, Iya. ibu bunuh bapak juga, Mm-mm. polisi disiram bensin, dibakar. Iya kan? Yang baru-baru ini ada wartawan yang dibakar juga sekeluarga. Wah, Dengan itu saya. tanda tanya juga tuh. Iya kan? Betul. Iya. Tanda tanya, siapa sih yang bakar? Kan gitu. Mm-mm. Itu judi online kan? Judi online. Iya, waktu itu iya judi Judi online. online. Nggak tahu. Anak kecil main judi online. Wah, Makanya sejarah lah. Sejarah itu mesti, aduh, sial juga. Kalau ditanya, siapa ini nggak tahu. Ya nggak tahu, ya nggak pernah belajar. Ya, nggak pernah diajar. mm-mm. Nggak pernah dikasih tahu. Hmm. Mesti cari sendiri. Iya. Gitu. Betul. Ada bincang-bincang sedikit, Hmm. mudah-mudahan berguna lah ya, buat anak-anak muda sekarang. Ya, Insya Allah berguna. Sip, terima kasih Bapak. Terima Kami kasih. pamit undur diri. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.